Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang setia dengar firman Allah, setia memelihara dan setia melakukannya dalam hidup kita hari lepas hari. Bapak Ibu semua, saya angkat bacaan firman Allah di dalam Lukas 1 ayat 39 sampai dengan ayatnya yang ke-45 untuk kita bisa refleksikan itu dan mengaitkan dengan persekutuan yang sedang kita bangun dan pelihara sekarang ini. Kita semua tahu bahwa Elizabeth itu adalah seorang perempuan Yahudi keturunan dari Harun, dan ia menikah dengan seorang imam bernama Zakaria. Dan sudah lama mereka berumah tangga, tapi mereka tidak dikaruniai anak sebab perempuan itu mandul. Memang dalam tradisi Yahudi, kalau seorang perempuan yang menikah dan tidak punya keturunan, itu dia akan mengalami pergumulan yang cukup berat. Ada penderitaan psikis yang bisa juga dia alami di dalam hidupnya. Tapi dalam perjalanan waktu, ternyata Elizabeth itu dia mengalami kasih karunia Tuhan. Sehingga Tuhan membukakan rahimnya dan kemudian dia diperkenankan untuk melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Yohanes. Dan dialah yang dimaksudkan sebagai yang mendahului kedatangan Yesus Kristus. Nah, Maria dan Elizabeth itu mereka satu keluarga, ya. Elizabeth itu dia ada keturunan dari dia bagian dari Maria punya mama, ya. Mereka sama-sama keturunan Harun, ya. Tetapi Maria kemudian diperhitungkan sebagai keturunan Daud karena ayahnya, ya, sehingga itu menjadi penting untuk bisa dapat kita perhatikan. Mereka ini tinggal di tempat yang berjauhan. Kalau tidak salah kurang lebih 145 km dari Nazaret untuk mau ke pegunungan Yudea di Yehuda. Itu perjalanan yang cukup jauh. Kalau hari ini 145 km tidak terlalu jauh dalam perhitungan kita manusia modern sekarang. Tetapi hari itu, saat itu menjadi pergumulan yang berat karena harus ditempuh dengan berjalan kaki. Apalagi orang yang menempuh perjalanan yang panjang itu dalam keadaan hamil. Ya. Jadi memang itu sebuah pergumulan yang berat. Tapi ada hal menarik yang kita melihat di sini, yaitu bahwa dua perempuan yang hidup di tempat yang berbeda itu sama-sama mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Sama-sama mendapatkan perhatian dan pemeliharaan dari Tuhan. Dari sini kita dapat belajar satu hal, bahwa dimanapun kita sedang hidup sebagai bersaudara, karena keadaan tertentu kita sedang hidup saling berjauhan satu dengan yang lainnya, tapi dalam hubungan dengan perhatian dan pemeliharaan Tuhan, semua kita memperoleh. Semua kita dapat bagian dari perhatian dan pemeliharaan Tuhan. Itu menjadi jelas dari bacaan firman Allah. Tinggal baku jauh 145 km, yang satu tinggal di Yudea tetap dapat perhatian dari Tuhan, yang satu tinggal di Nazaret juga dapat perhatian dan pelayanan dari Tuhan. Jadi dimanapun kita berdiam, tangan Tuhan akan tetap terulur untuk memberkati kita. Tetapi yang perlu kita juga perhatikan adalah ternyata sekalipun mereka hidup saling berjauhan satu dengan yang lainnya, tetapi ada usaha dan upaya untuk saling berjumpa. Jadi sekalipun mereka tinggal di tempat yang berbeda, hidup saling berjauhan,
tapi ada usaha untuk saling berjumpa satu dengan yang lain, dan saling menguatkan dan saling memberi pertolongan seorang dengan yang lainnya. Di sini nilai yang kita dapat peroleh dan kita belajar dari perjumpaan kita sebagai satu keluarga yang sedang kita bangun pada saat ini. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita dengar bacaan tadi, maka ketika mereka berjumpa, ada sukacita yang begitu luar biasa yang timbul, yang keluar dari dalam diri mereka. Tapi bukan saja orang-orang tua yang berjumpa yang mengalami sukacita, bayi dalam kandungan pun mengalami sukacita. Nah, kita bisa perhatikan di sini ada sesuatu yang sangat luar biasa dan sangat istimewa yang kita belajar dari kebenaran firman Allah ini, bahwa ternyata perjumpaan secara fisik itu mendatangkan sebuah sukacita yang besar, bukan saja dialami oleh para orang tua, tapi juga generasi baru, baik yang masih ada dan hidup dalam kandungan pun ikut serta mengalami kebahagiaan dan sukacita dimaksud. Tapi sekarang yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, siapakah yang mau memiliki komitmen dan punya gairah untuk mau membangun sebuah upaya untuk saling berjumpa satu dengan yang lain. Itu menjadi pertanyaan yang perlu kita pikirkan di sini. Kalau kita baca dari bacaan ini, memang jelas bahwa upaya untuk berjumpa itu datang dari mereka yang masih berusia muda. Antara Maria dan Elizabeth itu, mereka punya pertautan usia itu kurang lebih 50 tahun selisih usia. Ya, Maria jauh lebih muda daripada Elizabeth. Dan yang muda ini ternyata bergerak untuk berjumpa dengan yang tua, untuk bisa membangun persaudaraan dan relasi di antara mereka. Nah, karena itu Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ternyata Maria dan sanaknya Elizabeth itu, mereka berusaha untuk saling mengunjungi satu dengan yang lain dan saling menopang dalam berbagai pergumulan yang mereka hadapi di dalam kehidupan mereka. Karena itu, mari kita belajar dari Maria dan Elizabeth sebagai orang-orang yang hidup sebagai saudara yang terus membangun persaudaraan dan ikatan serta kekerabatan mereka untuk terus berlanjut, sehingga sekalipun mereka sudah tinggal di tempat yang berjauhan, tapi usaha untuk mengikat persaudaraan dan saling berjumpa itu terus terjadi di tengah-tengah kehidupan mereka. Nah, karena itu Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, melalui bacaan ini tentu kita juga akan bertanya bahwa siapakah di antara kita di dalam persekutuan keluarga kita yang akan siap dan rela untuk terus mau mengikat tali persaudaraan ini dengan mau saling mengunjungi, saling menghibur dan saling menguatkan, saling menopang seorang dengan yang lainnya, supaya perjalanan dan keterikatan persaudaraan ini akan terus terpelihara dan terbangun secara baik. Jadi kalau kita belajar dari bacaan firman Allah ini, mesti ada di antara anggota keluarga yang berinisiatif untuk mau memelihara kekerabatan dan persaudaraan itu dengan memulai sebuah perjuangan, sebuah usaha untuk saling berjumpa satu dengan yang lainnya. Dan kalau kita perhatikan bacaan ini, Elizabeth itu sebagai simbol atau gambaran dari orang-orang yang sedang membutuhkan cinta kasih, ya, yang membutuhkan pertolongan, yang perlu ditopang dan mendapatkan perhatian. Dan itu sedang terjadi, dan gerakan itu dimulai oleh Maria. Dan
kalau kita perhatikan bahwa hari ini sebenarnya perjumpaan bisa dapat kita lakukan melalui dunia maya. Bisa. Ya, karena kita sudah hidup di era modern, era teknologi. Kita bisa dengan mudah untuk melakukan perjumpaan melalui dunia online, melalui dunia maya. Tapi kita juga harus jujur berkata, perjumpaan melalui dunia online, dunia maya itu bisa menghadirkan sesuatu yang tidak benar-benar asli. Ya. Orang bisa menunjukkan kepalsuan hidup dalam hubungan dengan perjumpaan di dalam dunia maya. Dengan demikian memang kita membutuhkan perjumpaan secara real, ya, secara fisik, sebagaimana yang terbangun di dalam diri kehidupan Maria dan Elizabeth ini. Ya. Ini perlu, karena dengan perjumpaan secara fisik, secara real, tidak ada sesuatu yang bisa dapat tersembunyi dari pandangan mata kita dan perhatian kita terhadap bagian-bagian persekutuan yang sedang terbangun secara bersama. Dan karena itu hari ini kita bersyukur karena ya 1 tahun kita sudah berelasi bersama untuk menghidupkan kembali secara lebih erat, lebih utuh persekutuan keluarga besar Nafi, Lete, dan yang terkait di dalamnya. Kita tentu berharap bahwa gerakan ini akan terus ada di dalam diri setiap kita yang punya kerinduan untuk kekerabatan dan persaudaraan ini makin kuat dan makin terus berlangsung. Dan karenanya kita mesti siap untuk rela mengalami perjumpaan. Memang kita sadar bahwa perjumpaan secara fisik, secara real, itu memang membutuhkan waktu, membutuhkan biaya, membutuhkan materi yang besar. Tapi demi kekerabatan dan persaudaraan itu, dia terus berlanjut secara baik. Ini kita harus sadari sebagai sesuatu yang harga yang harus kita bayar demi keutuhan persaudaraan kehidupan kita. Dan itulah yang terjadi dengan perjumpaan Maria dengan Elizabeth. Ada harga yang harus dia bayar. Dalam keadaan hamil, dia menempuh 140-an kilometer demi untuk berjumpa dengan Maria, untuk memberi penguatan kepada Elizabeth. Dan mereka saling menopang. Dan ternyata harga yang dibayar oleh Maria itu kemudian membuat generasi baru mereka pun menyambutnya dengan sukacita, bergembira, sehingga persekutuan keluarga mereka terus terpelihara dengan baik. Kiranya ini akan menjadi perjuangan kita bersama. Kalau kita mau supaya kerekatan persaudaraan ini harus terus berlanjut, maka ada harga yang mesti kita bayar untuk memelihara persaudaraan dan keterikatan hidup bersama sebagai satu keluarga. Kita tentu berharap bahwa setiap diri kita ada kekuatan roh yang menggerakkan hati kita untuk memiliki semangat untuk terus saling berjumpa dan saling menolong, saling menopang seorang di antara yang lainnya. Sebagaimana yang kita belajar dari kebenaran firman Allah pada hari ini. Tuhan pasti memberkati persekutuan keluarga besar Nafi Lete dan yang terkait di dalamnya. Amin.